Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ibu akan melanjutkan penjelasan mengenai tata nama senyawa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan cara mudah untuk kalian agar kalian bisa mengerjakan tata nama senyawa ini dengan mudah. Nah, yang pertama, kalian harus tahu kunci yaitu kation dengan biloks lebih dari satu dan kation dengan biloks hanya satu jenis. Nah, untuk kation dengan biloks lebih dari satu berarti biloksnya itu bisa banyak. Unsurnya cuma satu, tapi nilai biloksnya itu bisa berbeda-beda, kayak gitu. Nah, biasanya mereka berasal dari golongan B. Golongan B itu kalau kalian lihat dari dalam tabel periodik, nah, itu yang berwarna kuning, itu adalah golongan B. Banyak ya jenisnya, yang biasa kita temui itu biasanya Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, dan Ag dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, terus untuk kation dengan biloks hanya satu jenis, biasanya itu berasal dari golongan 1A dan 2A. Nah, kalau kalian ingat pelajaran biloks, kalau untuk golongan 1A ini yang sebelah sini dan 2A yang sebelah sini, nah itu dia biloks itu hanya satu jenis. Kalau golongan 1 hanya plus 1 dan kalau golongan 2 hanya plus 2. Nah, terus contoh-contoh unsurnya itu ada natrium, litium, kalium, magnesium, dan lain sebagainya. Nah, terus sekarang kita bahas beberapa jenis senyawa yang akan kita beri nama. Yang pertama ada senyawa biner yang berasal dari logam dan non-logam. Nah, ini kuncinya, jika senyawa tersebut mengandung kation dengan biloks lebih dari satu, kalian cara mencari namanya itu gunakan biloks. Nah, kalau namanya kalian gunakan biloks, berarti kalian harus hitung unsur yang memang biloksnya berubah-berubah kayak gitu. Nah, contohnya di sini ada CuO. Nah, kalau dari CuO berarti unsurnya itu kalau dipecah ada unsur Cu dan ada unsur O. Nah, unsur O itu selalu min 2. Dia kan mutlak, nilainya selalu min 2. Berarti otomatis yang kita cari adalah jawaban untuk biloks Cu. Nah, di sini caranya biloks Cu, karena Cu-nya cuma ada satu, jadi hanya ditulis biloks Cu ditambah biloks O, karena juga O-nya cuma ada satu, sama dengan 0 karena dia senyawa. Nah, biloks Cu itu yang dicari ditambah biloks O itu min 2 masih sama dengan 0, berarti biloks Cu-nya adalah plus 2 karena min 2-nya pindah ruas jadi plus 2. Nah, berarti di sini Cu itu kan tembaga namanya. Kalian bisa lihat di catatan yang kemarin hari Selasa Ibu berikan, kalau Cu itu adalah tembaga. Nah, karena Cu tembaga, terus katanya gunakan biloks, berarti nanti di namanya itu ada angka Romawi di tengah. Nah, jadi antara unsur yang pertama dan unsur yang kedua itu dipisahkan dengan biloks. Nah, angkanya ada di tengah. Nah, angka di tengah ini tergantung dari biloks yang ditemukan tadi. Kalau biloks yang ditemukannya adalah plus 2, berarti ada angka 2 Romawi di tengahnya. Terus tinggal dituliskan unsur yang belakang. Unsur belakang kan O. Makanya di sini oksida. Nah, namanya kalau unsur berarti dia pakai berakhiran ida. Jadi kalau unsurnya oksigen ditambahkan ida jadi oksida. Jadi kalau kalian menemukan senyawa yang berasal dari unsur-unsur, itu berarti belakangnya harus ditambahkan ida. Tapi kalau kalian menemukan senyawa yang isinya adalah ion poliatom, berarti kalian hanya tinggal tuliskan saja nama poliatomnya, tidak perlu diberi akhiran ida kayak gitu. Nah, berarti untuk unsur yang ini, senyawa yang ini namanya itu menjadi tembaga karena Cu, tembaga 2 karena biloks Cu-nya 2, oksida karena unsur yang keduanya adalah oksigen. Jadi tembaga 2 oksida. Seperti itu namanya. Nah, untuk yang kedua adalah senyawa biner, masih senyawa biner logam dan non logam, tapi di sini mengandung kation dengan satu jenis biloks ya. Jadi di sini senyawanya itu mengandung kation yang memiliki satu jenis biloks. Nah, terus bagaimana cara menentukan namanya? Caranya dengan menggunakan penamaan kation dan anion. Kalian buka lagi catatan yang hari Selasa Ibu berikan. Kation dan anion dari beberapa logam itu ada banyak sekali. Ini kation, ini anion. Nah,
tinggal kalian tuliskan saja unsurnya, kalian pisah, terus nanti kalian beri nama sesuai dengan kation dan anionnya. Contohnya di sini adalah NaCl. Nah, kita pisahkan dulu. Di sini ada unsur Na dan ada unsur Cl. Nah, untuk Na itu adalah kation natrium. Nah, kalau untuk Cl itu adalah klor, berarti anion klor. Nah, karena dia unsur, berarti dia berakhiran ida, jadi natrium klorida, kayak gitu namanya. Jadi nggak perlu pakai bilox karena dia hanya memiliki satu jenis bilox. Kalau yang pakai bilox itu adalah yang memiliki lebih dari satu bilox. Unsurnya itu memiliki lebih dari satu bilox, bisa +1, +2, +3 dan lain sebagainya. Contohnya di sini kation dari Pb. Kalian bisa lihat di catatan yang sebelumnya yang Ibu berikan hari Selasa, Pb itu ada Pb2+, Pb4+, berarti dia memiliki bilox lebih dari satu. Ada yang +2, ada yang +4. Begitupun Sn itu ada yang +2, ada yang +4, berarti biloxnya juga lebih dari satu. Itu contoh yang kation dengan bilox lebih dari satu. Nah, sekarang kita bahas senyawa yang kedua, yaitu senyawa biner yang tersusun dari unsur non-logam dan non-logam. Nah, kalau untuk senyawa biner yang sama-sama dari non-logam, berarti kalian bisa gunakan penomoran Yunani atau cara bilox. Nah, berarti kalian bisa pilih salah satu. Ini sekarang kita cobain dua-duanya. Di sini ada contoh N2O. Nah, pertama kita coba pakai penomoran Yunani. Kalau penomoran Yunani berarti kalian harus menuliskan jumlahnya dulu, baru nama unsurnya. Itu untuk unsur yang pertama, dan unsur yang kedua itu jumlah ditambah nama unsur ditambah akhiran ida. Nah, seperti apa? Di sini kan N2. N2 itu adalah unsur yang pertama, jumlahnya ada 2, unsurnya N itu adalah nitrogen. 2 itu kalau nomor Yunani dia namanya di, berarti dinitrogen. Nah, terus unsur yang kedua itu adalah O. O-nya cuma ada satu. Nah, kalau O itu oksigen, kalau ada satu berarti ada mono. Kalau dikasih akhiran ida jadi monoksida. Makanya di sini namanya jadi dinitrogen monoksida, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba yang pakai cara bilox. Kalau pakai cara bilox berarti kalian harus menghitung bilox. Nah, menghitung bilox yang mana? Menghitung bilox yang nilai biloxnya belum diketahui. Nah, kalau di sini kan unsurnya N2O. O itu kan selalu diketahui adalah -2 mutlak. Nah, makanya di sini yang dihitung otomatis adalah yang bilox N, kayak gitu. Nah, karena jumlah N-nya adalah 2, berarti 2 dikali bilox N ditambah bilox O. Nah, sama dengan 0. 0 itu karena senyawa. Terus kita tulis lagi 2 kali bilox N ditambah bilox O itu kan -2. Jadi ditambah -2 sama dengan 0. Nah, 2 kali bilox N, -2-nya pindah ruas jadi +2. Nah, karena yang kita cari itu adalah bilox N aja, berarti +2-nya ini harus dibagi 2 biar 2-nya hilang. Jadi +2 dibagi 2 menjadi +1. Nah, berarti di sini bilox N-nya itu adalah +1. Nah, unsur yang pertama kan nitrogen, berarti kita tulis nitrogen. Terus bilox nitrogen adalah 1, berarti nitrogen 1. Terakhirnya itu adalah unsur O, oksigen, ditambah akhiran ida jadi oksida. Kan kalau semua unsur itu akhirannya harus ida belakangnya, jadi oksida. Jadi namanya kalau pakai bilox adalah nitrogen 1 oksida. Nah, kalian gak usah bingung kalau misalkan ketemu soal yang non-logam dan non-logam, nanti pakai cara yang mana. Kalau misalkan ditentukan kalian harus pakai penomoran Yunani, berarti kalian tinggal gunakan yang penomoran Yunani. Tapi kalau kalian disuruhnya pakai bilox, nah berarti kalian harus hitung biloxnya. Nah, tapi Bu, kalau misalkan gak disuruh gak ditentukan harus pakai cara yang mana, nah kalian harus perhatikan soalnya. Kalau dia pilihan ganda, kalian lihat optionnya atau pilihannya. A, B, C, D, E-nya itu jawabannya pakai yang mana. Kalau dia ada campuran kayak mono, di, tri, berarti kalian harus tentukan pakai penomoran Yunani. Tapi kalau misalkan ada angka Romawi, berarti kalian harus gunakan cara yang bilox, kayak gitu. Nah, terus nomor 3. Sekarang kita ke senyawa poliatomik. Nah, kalau senyawa poliatomik itu dia biasanya menggunakan bilox, tapi tergantung
biloxnya itu yang satu jenis atau yang lebih dari satu jenis. Nah, berarti kita fokus ke kation lagi, seperti yang senyawa biner logam dan non logam. Nah, senyawa kation jenis kation itu kan ada yang satu jenis bilox, ada yang lebih dari satu jenis bilox kan. Nah, kalau kation yang punya satu jenis bilox itu balik lagi sama seperti yang tadi, dia golongan 1A dan 2A seperti unsur natrium, litium dan lain sebagainya. Nah, syaratnya dia cara penamaannya adalah tulis kationnya, nama kationnya, terus ditambah ion poliatomnya, terus ditambah akhiran at. Nah, kalau kalian buka catatan yang hari Selasa kemarin yang Ibu tuliskan beberapa ion poliatom, itu Ibu sudah menuliskan belakangnya itu dengan at sesuai dengan nama yang akan kalian gunakan di tata nama senyawa ini. Jadi kalian udah nggak perlu lagi ditambahin akhiran at. Jadi kalian tinggal ingat kation ditambah ion poliatom kayak gitu. Contohnya di sini adalah NaClO. Nah, kalian harus tahu dulu kalau ini tersusun dari unsur atau ion apa. Nah, NaClO berarti dari kation Na dan ion poliatomik ClO kayak gitu. Nah, Na itu kan ada di golongan 1A. Nah, kalau golongan 1A berarti dia punya satu jenis bilox. Nah, berarti kalian tinggal tuliskan saja nama kationnya. Kalau Na berarti kation dari natrium. Nah, kalau kation dari natrium berarti kalian tinggal tuliskan namanya natrium. Nah, sekarang kita lihat belakangnya ClO. ClO itu adalah klorid. Nah, karena dia klorid berarti tinggal ditulis aja klorid. Nah, kan ada yang berakhiran at, ada yang tidak berakhiran at, sedangkan akhirannya harus at semua. Nah, berarti di sini dia namanya digabung menjadi natrium klorat. Nah, bukan natrium klorid ya, jadinya jadi natrium klorat. Ini salah nih tipe. Nah, terus kita lanjut lagi. Kalau tadi kan kalau kationnya punya satu jenis bilox, kalau Na kan selalu plus 1 kan, berarti dia memiliki satu jenis bilox. Nah, sekarang kita ke kation yang punya lebih dari satu bilox. Nah, berarti ini kationnya bisa plus 1, plus 2, plus 3, padahal dia unsurnya cuma ada satu. Nah, di sini tata namanya itu kalian letakkan bilox di tengah, berarti kita harus hitung bilox dulu, terus berakhiran at juga. Nah, di sini contohnya adalah PbSO4. Nah, PbSO4 kita juga harus tahu dia dari unsur atau ion apa saja. Nah, di sini dia dari unsur Pb dan ion SO4. Nah, berarti kalian harus hitung bilox Pb ditambah bilox SO4. Karena dia senyawa, makanya sama dengan 0. Nah, SO4 itu kan muatannya -2. Kalian buka lagi catatan ion poliatom. Nah, SO4 itu muatan di atasnya itu adalah -2 atau 2-, berarti biloxnya itu adalah -2. Nah, otomatis di sini yang harus kalian cari adalah bilox Pb. Nah, jadi bilox Pb ditambah -2 yaitu bilox SO4 sama dengan 0. Nah, -2-nya pindah ruas jadi +2. Berarti yang kita dapat adalah bilox Pb sama dengan +2. Nah, ingat kalau ada bilox berarti ada angka Romawi di tengah. Nah, Pb itu adalah timbal. Nah, bilox Pb itu adalah 2. Terus SO4 itu adalah sulfat, berarti dan akhirannya juga sudah at. Nah, berarti timbal 2 sulfat, seperti itu. Nah, sekarang kita ke senyawa yang keempat, yaitu senyawa asam. Nah, senyawa asam berarti itu adalah senyawa yang mengandung H+. Nah, ciri-ciri yang mengandung H+, dia ada huruf H di depannya. Ada H2SO4, ada HCl, ada HNO3. Pokoknya semua yang depannya adalah H, itu adalah senyawa asam. Jadi namanya pasti nanti ada kata asam. Nah, di sini juga ada dua jenis. Ada yang mengandung ion poliatomik dan ada yang mengandung unsur non-logam. Nah, kalau untuk yang mengandung ion poliatomik, berarti kalian nanti menemukan ion-ion poliatomik di dalam senyawa tersebut. Nah, terus cara ngasih namanya gimana? Cara ngasih namanya asam plus ion poliatomik. Jadi kalian tinggal tuliskan asam, terus kalian lihat poliatomik apa yang ada di sana, kayak gitu. Contohnya di sini adalah H2SO4. Ada H kan di depannya. Nah, berarti kita tinggal tuliskan asam. Kayak gitu. Nah, terus belakangnya adalah SO4. Nah, kalian lihat di beberapa ion poliatomik.
Kalau SO4 itu namanya apa? Tadi kan udah kita cari ya, namanya itu adalah sulfat. Berarti kita tinggal tuliskan sulfat. Nah, kalau digabung H2SO4 berarti namanya asam sulfat. Nah, yang kedua, jika mengandung unsur non-logam. Nah, berarti tata namanya menjadi asam ditambah nama unsurnya ditambah akhiran ida. Lagi-lagi kalau ketemu unsur berarti akhirannya harus ida. Jadi asam ditambah unsur yang akhirannya ida. Contohnya adalah HCl. Cl itu adalah unsur, bukan ion poliatomik. Jadi kalian tidak akan menemukan Cl di dalam ion poliatomik. Paling adanya ClO, ClO2, ClO3, ClO4, bukan Cl. Nah, Cl itu adalah unsur di golongan 7A. Nah, berarti dia termasuk unsur biasa, bukan ion poliatomik. Nah, berarti kalau unsur dia akhirannya harus ida. Karena Cl itu adalah klor, belakangnya ida, berarti jadi klorida. H di depannya itu adalah asam, jadi kalau digabung asam klorida. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke senyawa yang kelima. Kalau ada senyawa asam, pasti ada senyawa basa. Kalau asam ciri-cirinya ada H+, nah senyawa basa ada OH-. Nah, kalau misalkan senyawa asam di depannya ada H, kalau senyawa basa di belakangnya ada OH, kayak gitu. Nah, di sini juga ada dua jenis. Kalau tadi yang mengandung ion poliatomik dan ion non-logam, kalau di sini juga sama, ada yang mengandung ion poliatomik dan ada juga yang mengandung ion logam. Kalau tadi kan asam ion non-logam, kalau di sini ion logam. Nah, contoh yang pertama yang mengandung ion poliatomik. Nah, namanya menjadi ion poliatomik dulu baru hidroksida. Kalau tadi kan asam, ion poliatomiknya di akhir. Kalau di sini ion poliatomiknya di depan ditambah nama hidroksida, kayak gitu. Kalau tadi ditambah asam, karena dia asam, kalau basa ditambahkan nama hidroksida. Contohnya adalah NH4OH. Nah, NH4 kalau kalian lihat di beberapa ion poliatomik itu adalah amonium. Nah, karena ada OH belakangnya, OH itu adalah hidroksida, berarti amonium hidroksida. Nah, sekarang jika mengandung unsur logam itu adalah golongan 1A dan 2A. Nah, berarti kalian menuliskannya adalah nama unsur ditambah hidroksida. Kalau tadi kan ion poliatom ditambah hidroksida. Kalau ini nama unsur ditambah hidroksida. Contohnya adalah BaOH 2 kali. Nah, Ba itu adalah unsur logam dari golongan 2A. Nah, Ba itu namanya adalah barium. Nah, sedangkan di belakangnya adalah OH. OH itu kan hidroksida. Makanya digabung namanya menjadi barium hidroksida. Nah, sekarang contoh random. Nah, ini ibu nggak kasih tahu contohnya itu dia dari senyawa apa, dari unsur apa. Nah, kalian harus bisa menentukan sendiri. Nah, cara menentukannya seperti ini. Ini ada FeCl2. FeCl2, Fe itu bukan anggota 1A dan 2A. Jadi kalau kalian lihat di tabel periodik itu tidak ada di golongan 1A dan 2A itu ada Fe. Kalau di golongan 1A itu adanya Li, NaK, Rb, CsFr. Kalau di golongan 2A itu adanya Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Nah, nggak ada Fe kan, berarti dia bukan golongan 1A dan 2A. Tapi dia termasuk logam. Kenapa? Karena dia ada di golongan B yang kuning. Nah, tuh ada Fe. Nih. Nah, berarti dia masih termasuk logam, tetapi yang mempunyai biloks lebih dari 1. Kenapa? Karena dia bukan golongan dari 1A dan 2A. Nah, terus kalau dia mempunyai biloks lebih dari 1, berarti kita harus apa? Nah, kalau biloksnya lebih dari 1, kita pakai yang menggunakan biloks. Nih, ini lebih dari 1 menggunakan biloks. Ini juga lebih dari 1 menggunakan biloks. Jadi kalau lebih dari 1 kita harus menghitung biloks. Nah, FeCl2 nggak ada O, nggak ada H. Jadi yang mutlak ini siapa? Nah, yang mutlak itu adalah Cl. Kenapa? Karena Cl itu ada di golongan 7A. Nah, kalau golongan 7A berarti muatannya itu adalah -1. Kalian buka lagi catatan kalian yang kemarin-kemarin. Nah, kalau si Cl itu golongan 7A, muatannya apa? Muatannya berapa? Nah, muatannya itu adalah -1. Jadi kita tinggal masukkan untuk menghitung biloks. Biloks Fe ditambah 2 kali biloks Cl, karena Cl2, Cl-nya ada 2, jadi 2 kali biloks Cl sama dengan 0. 0 karena dia senyawa, nggak ada muatannya jadi senyawa. Nah, biloks Fn ditambah 2 kali -1, karena tadi kan Cl itu muatannya -1.
masih sama dengan 0. 2 dikali min 1 itu adalah min 2, berarti bilox Fe ditambah min 2. Nah, karena min 2 pindah ruas menjadi plus 2, nah makanya di sini bilox Fe-nya menjadi plus 2. Lagi-lagi kalau ada bilox berarti ada Romawi yang di tengah. Nah, sekarang kita analisis. Fe itu adalah besi atau iron atau iron ya. Terus biloxnya itu adalah 2. Nah, belakangnya itu adalah Cl. Cl itu adalah klor. Karena Cl itu adalah unsur, berarti ditambahkan ida, jadi klorida. Jadi besi 2 klorida atau iron 2 klorida, kayak gitu. Nah, ini untuk tata nama senyawa yang kalau kalian ngelihat materinya ada judulnya, ini senyawa logam dan non logam, ini senyawa apa gitu kan. Nah, ibu pengen kalian latihan. Kalau misalkan ibu tuh cuman kasih soal kayak yang mau ibu PR ini kan, ibu kasih soal aja, kalian harus bisa tentukan sendiri itu senyawa dari unsur apa, dari ion apa, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba latihannya. Nah, di sini ada beberapa soal yang kalian harus tentukan namanya apa saja. Nah, ini sebenarnya untuk senyawa-senyawa ini adalah senyawa-senyawa yang ada di dalam contoh catatan yang ibu berikan dari hari Selasa kemarin sampai hari Rabu pagi kemarin. Nah, ini adalah random, ibu pilih satu-satu untuk kalian tentukan namanya itu apa. Nah, sekarang kita coba yang PbSO4. Nah, PbSO4 langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita analisis dia dari unsur atau ion apa saja. Nah, PbSO4 berarti dia dari Pb dan SO4. Nah, Pb itu adalah kation dengan bilox lebih dari 1. Kenapa? Karena kita cek di golongan 1A dan 2A itu tidak ada Pb. Jadi otomatis dia adalah kation dengan bilox lebih dari 1. Nah, terus kita ke SO4. SO4 itu adalah ion poliatomik. Nah, berarti di sini ada kation dengan bilox lebih dari 1 dan ada ion poliatomik. Nah, ingat kalau dengan bilox lebih dari 1 berarti kalian harus menentukan bilox. Nah, kalau menentukan bilox berarti nanti ada bilox yang diletakkan di tengah. Nah, sekarang kita hitung ya bilox dari Pb. Kenapa bilox Pb? Karena yang udah diketahui, yang ada di catatan yang ibu pernah berikan, yang kita tahu muatannya itu adalah yang si ion poliatomik. Nah, bilox SO4 itu selalu min 2. Jadi di sini otomatis yang dicari adalah bilox Pb yang belum diketahui. Nah, bilox Pb ditambah min 2 dari bilox SO4 sama dengan 0. Nah, berarti otomatis bilox Pb-nya adalah plus 2. Nah, kalau ada plus 2 atau ada bilox berarti nanti ada angka Romawi di tengahnya. Sekarang kita coba susun namanya. Pb itu adalah timbal, biloxnya itu adalah 2, SO4 itu adalah sulfat. Jadi kalau digabung timbal 2 sulfat, seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang kedua, yaitu HCl. Ada H di depannya, berarti ada asam. Nah, sedangkan ada Cl di belakangnya. Cl itu adalah unsur dari golongan 7A. Jadi kalian nanti langsung cari unsur yang di belakangnya itu termasuk apa, golongan mana. Nah, Cl itu termasuk dari golongan 7A, berarti dia termasuk unsur non-logam. Nah, udah ada asam, udah ada non-logam, berarti namanya kita susun menjadi asam, ditambah unsurnya, ditambah akhiran ida. Nah, karena asam di depan, terus nama unsur yang di belakang adalah klor, ditambah akhiran ida jadi klorida, jadi digabung asam klorida, kayak gitu. Nah, sekarang ke contoh yang nomor 3. Di sini ada NaClO. Nah, kita pisahkan lagi. Di sini ada unsur Na dan ada ion poliatomik ClO. Nah, sekarang kita cek Na itu ada nggak sih di golongan 1A atau 2A? Nah, ternyata ada di golongan 1A. Berarti dia termasuk kation dengan 1 bilox. Nah, terus kalau misalkan ada kation dengan 1 bilox dan ada ion poliatomik, berarti hitung bilox enggak? Ya enggak, karena apa? Karena dia hanya ada 1 bilox, yaitu plus 1. Berarti kita nggak perlu lagi hitung biloxnya berapa, karena kita udah tahu. Nah, terus berarti namanya bagaimana? Namanya tinggal kalian tuliskan kation dan ion poliatomnya saja. Nah, kationnya siapa? Na, namanya natrium. Ion poliatomnya ClO, namanya klorat, jadi natrium klorat. Nah, tapi kalau misalkan ion poliatomiknya PO4 misalkan, PO4. Nah, kalian harus lihat PO4 itu namanya apa. Nah,
PO4 itu namanya fosfat. Berarti di sini nanti namanya jadi fosfat. Jadi natrium fosfat. Kalau misalkan dia NaPO4 kayak gitu. Nah, terus kita lanjut ke senyawa yang keempat, yaitu CuO. Nah, CuO itu berarti kalau kita pisahkan dari unsur Cu dan dari unsur O. Nah, lagi-lagi kita cek dulu. Cu itu ada nggak sih di golongan 1A, 2A? Nggak ada ya, berarti dia termasuk kation dengan biloks lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, berarti kita harus hitung biloksnya. Nah, terus udah kayak gitu, di sini unsur temannya adalah O. O itu adalah non logam. Nah, karena O itu udah ketahuan biloksnya min 2, berarti tinggal pindah ruas jadi plus 2. Berarti biloks Cu-nya adalah plus 2. Nah, sekarang kita susun nama senyawanya. Cu adalah tembaga. Berarti kita tulis tembaga. Biloksnya adalah 2, berarti ada Romawi 2. O itu adalah oksigen, karena dia unsur, belakangnya berarti akhiran ida, jadi oksida. Berarti namanya jadi tembaga 2 oksida. Nah, ke senyawa yang kelima ada NaCl. Lagi-lagi kita cek Na ada nggak sih di golongan 1A, 2A? Nah, ternyata ada di golongan 1A. Nah, berarti dia termasuk dari kation dengan 1 biloks. Nah, kalau 1 biloks berarti nggak perlu hitung biloksnya, tinggal langsung tuliskan saja. Nah, di sini karena dia kation, berarti tinggal tuliskan kation. Karena ini bukan ion poliatom, tapi dia adalah anion, berarti kalian tinggal tuliskan kation dan anion dengan akhiran ida. Nah, kation adalah natrium, anionnya adalah klor, akhiran ida jadi klorida, berarti namanya jadi natrium klorida. Nah, sekarang kita ke senyawa yang keenam, ada H2SO4. Lagi-lagi kita pisah. H2SO4, ada H di depan. H di depan itu adalah asam, berarti namanya langsung nanti ada asamnya. Nah, terus udah kayak gitu SO4. SO4 itu adalah ion poliatom. Nah, ion poliatomnya namanya sulfat. Berarti kalau digabung tinggal asam sulfat. Nah, ke senyawa yang ketujuh itu adalah N2O. N2O berarti ada unsur N dan ada unsur O. N adalah non-logam karena ada di golongan 5A. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada di golongan 5A. Nah, berarti dia termasuk non-logam juga. Nah, si O juga non-logam, berarti ini sama-sama non-logam. Nah, ingat kalau sama-sama non-logam itu kalian bisa pakai yang biloks, bisa juga pakai yang penomoran. Tinggal pilih salah satu. Ini kita cobain dua-duanya. Kalau pakai biloks berarti 2 kali biloks N ditambah biloks O. Nah, nanti kalian temukan biloksnya berapa, tinggal nanti digabung namanya. Nah, N itu adalah nitrogen, biloksnya 1 ditambah oksigen ditambah ida jadi oksida, jadi nitrogen 1 oksida. Nah, tapi kalau pakai penomoran Yunani, kalian tinggal cari nomor Yunaninya itu berapa. Kalau 2 berarti di, kalau 1 berarti mono. Nah, N2 berarti dinitrogen, sedangkan O adalah monoksida. Jadi, dinitrogen monoksida. Contoh yang terakhir ini adalah KOH. Nah, ada OH, berarti ada basa. Basa OH itu namanya hidroksida. Nah, tinggal kalian lihat K itu adalah unsur dari golongan berapa, kita cari. Nah, ternyata di sini ada di golongan 1A, berarti dia logam. Nah, berarti tinggal tuliskan saja nama unsur dan hidroksidanya. Berarti kalium hidroksida, karena K itu kalium, OH adalah hidroksida, jadi kalium hidroksida. Nah, dari rangkuman penjelasan tentang tata nama senyawa, Ibu yakin kalian gak akan bisa ngapalin sekaligus secara cepat. Inti-intinya adalah kalau kalian cari di tabel periodik, kalian udah nemuin nih unsurnya apa saja kan dari senyawa itu. Nah, terus kalian langsung cari di tabel periodik dari 1A, 2A, 3A, 4A sampai 7A golongannya. Nah, kalau misalkan kalian nggak nemuin di antara 1A, 2A sampai 7A, berarti kalian cari yang di bagian kuning ini, yang bagian tengah. Ini adalah golongan B. Kalau golongan A itu yang di sini sama yang di sini. Ini golongan A. Kalau yang golongan B itu adalah yang di tengah. Nah, ini namanya unsur transisi. Unsur transisi itu adalah unsur transisi dari logam ke non logam. Berarti dia ada yang logam, ada yang semi logam kayak gitu. Nah, terus udah kayak gitu kalian kalian cari. Kalau ternyata mereka di antara sini, berarti dia biloksnya harus kita hitung.
karena dia bisa berubah-ubah biloxnya, berarti lebih dari 1, bisa plus 1, bisa plus 2, bisa plus 3, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dia ada di sini di golongan 1A, 2A, berarti dia ini kalau di golongan 1 biloxnya selalu plus 1. Kalau di golongan 2A berarti selalu plus 2. Kalau di golongan 3A berarti plus 3. Kalau di golongan 7A berarti min 1. Golongan 6A itu min 2 nilainya. Golongan 5A itu adalah min 3. Nah, sedangkan untuk di golongan 4 itu bisa positif, bisa negatif nilai biloxnya, tinggal dihitung saja. Nah, berarti kalau kalian sudah mencari dan bisa menemukan dia ada di golongan mana, berarti nanti kalian juga bisa tentukan apakah kationnya itu dengan bilox lebih dari 1 atau kationnya itu hanya satu jenis biloxnya, kayak gitu. Kalau bilox lebih dari 1, otomatis kalian langsung tentukan biloxnya dengan cara dihitung biloxnya. Nah, kalau udah menghitung bilox berarti nanti di tengahnya ada Romawi, berarti namanya otomatis menggunakan yang ada Romawinya, kayak gitu. Udah gitu aja. Nah, untuk mempermudah lagi, kalau misalkan ada H di depan, nih udah ibu rangkumin, ada H di depan berarti dia ada nama asam di depannya. Kalau ada OH di belakang berarti dia nanti belakangnya ada hidroksidanya, kayak gitu. Berarti kalian udah pegang beberapa kunci. Kalau kationnya lebih dari 1, terus kalau kationnya dengan satu jenis, terus kalau ada H di depan dan ada OH di belakang, udah tinggal nanti kalian ingat yang non logam. Kalau sama-sama non, itu dia boleh pilih gunakan bilox atau pilih gunakan penomoran Yunani. Udah, itu nanti kalian bisa lihat dari rangkuman ini, pelan-pelan kalian pelajari. Dengan contoh-contoh yang ibu kasih tuh kalian bisa ulang-ulang. Jadi misalkan nih udah ibu kasih 8 soal. Nah, nanti kalian coba acak-acak lagi soalnya, kayak gitu. Jadi misalkan kalian mau coba cari HCl misalkan. Nah, HCl itu apa sih namanya, kayak gitu. Nanti latihan lagi, kayak gitu. Nah, sekian dulu penjelasan untuk tata nama. Dan yang ibu mau nanti kalian mengerjakan PR-nya yang kalian akan kumpulkan di Google Classroom itu caranya seperti ini. Jadi kalian pisahkan dulu ada unsur apa, atau ada ion apa. Terus kalian tentukan caranya seperti apa. Nah, kalau udah tahu caranya mau gimana, kalian buktikan dengan caranya tersebut, kalian tuliskan. Terus nanti kalian susun untuk menentukan namanya. Terus nanti kalian taruh namanya itu hasil akhirnya itu apa, kayak gitu. Jadi kalian kerjakan secara bertahap semua PR yang ibu berikan. Nah, semoga penjelasan ini dapat membantu kalian. Jika ada yang salah kata atau kekurangan, mohon maaf. Dan jika ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan ke ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.